Malam itu, Banyu melihat api kecil menyala sendiri di jalur Gunung Merapi. Api itu tidak membesar, tidak padam, hanya menyala tenang seperti lilin. Di sekitarnya, batu-batu terasa hangat, padahal hujan turun sejak sore. Bau bunga dan asap tipis memenuhi udara. Banyu tahu, Merapi bukan gunung biasa. Ia hidup, dijaga, dan dihormati. Ketika ia melihat sesajen tergeletak setengah hancur, jantungnya berdegup kencang. Ada ritual yang dilakukan di tempat ini, tapi waktunya salah, dan Merapi tidak pernah diam saat dihina. Banyu mendaki Merapi sebagai relawan dokumentasi jalur. Ia paham aturan, termasuk larangan naik pada waktu tertentu. Namun jadwalnya mepet, dan ia memilih naik diam-diam menjelang malam. Di jalur, ia menemukan bekas ritual, bunga, kemenyan, dan kain putih. Sebagian berserakan seperti ditendang. Angin berputar aneh, suhu naik turun drastis. Banyu merasa tidak nyaman, seolah gunung sedang gelisah. Ia berniat turun, namun jalur terasa lebih panjang dan berulang, membuatnya kembali ke lokasi sesajen yang sama. Api kecil itu tiba-tiba membesar tanpa suara. Banyu mendengar langkah berat seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Dari balik kabut, sosok tinggi muncul, wajahnya tidak jelas, hanya sorot mata yang panas. Tanah bergetar pelan. Banyu tersungkur, tubuhnya sulit digerakkan. Dalam ketakutan, ia meminta maaf, mengakui kesalahannya. Api padam seketika. Sosok itu menghilang. Saat fajar tiba, Banyu mendapati dirinya berada di jalur bawah, jauh dari titik api, dengan tubuh penuh luka gores seperti diseret. Banyu selamat, tapi trauma menghantui. Merapi bukan sekadar gunung aktif, melainkan simbol keseimbangan antara manusia dan alam. Ada waktu, ada cara, dan ada batas yang tidak boleh dilanggar. Ritual bukan mainan, dan niat yang salah bisa berujung petaka. Gunung mengajarkan bahwa menghormati adat bukan soal percaya atau tidak, melainkan soal sikap. Ketika manusia merasa berhak atas alam, alam akan mengingatkan dengan caranya sendiri. Jika kamu mendaki Merapi atau gunung sakral lain, pahami aturan dan waktunya. Jangan memaksakan kehendak. Bagikan cerita ini agar lebih banyak yang sadar. Tulis di komentar, apakah ritual di gunung masih relevan? Follow tanpa jejak untuk kisah mistis Gunung Indonesia yang mengingatkan sebelum terlambat.